Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali bisa melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan. Karena sebentar lagi pada tanggal 20 bulan Juli kita akan melaksanakan yaitu sholat Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Maka sebagai umat Islam kita harus tahu tata cara penyembelihan yang telah diajarkan di dalam Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian daripada penyembelihan hewan. Yang namanya menyembelih adalah memotong tenggorokan atau leher binatang tersebut tempat berjalannya makanan dan minuman, dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau roh binatang tersebut. Itulah pengertian daripada penyembelihan. Selanjutnya, kita harus mengetahui syarat sah daripada menyembelih tersebut. Adapun syarat sah dalam menyembelih adalah yang pertama niat. Niat menyengaja untuk menyembelih. Yang kedua adalah penyembelihan harus orang muslim atau ahli kitab, berakal, serta dapat melihat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Al-Maidah ayat 5. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian dan makananmu halal bagi mereka. Jadi, apa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab tentunya adalah orang-orang yang ahli dalam kitab. Tentu kitab-kitab yang Allah berikan ada 4, yaitu kitab Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran. Nah dulunya sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, orang-orang umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, Nabi Isa, ketika kitab itu masih ada, mereka ahli di situ, mereka lah disebut dengan ahli kitab. Namun ketika Al-Quran sudah turun, maka Al-Quran adalah penyempurna kitab yang 3 tadi, maka ahli kitab itu tidak ada lagi. Jadi halal sembelihan ahli kitab terdahulu. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah binatang yang disembelih adalah binatang darat yang halal untuk dimakan. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan dalam menyembelih harus tajam. Itu syarat yang keempat, harus tajam dia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma'an harad dama wa dzukira smullahi faqulu malam yakun sinnan au jufran." Sesuatu yang dapat mengucurkan darah dan disebutkan asma Allah ketika menyembelih, makanlah olehmu kecuali gigi dan kuku. Artinya dalam hadis ini Rasul melarang kita menyembelih dengan gigi dan kuku. Jadi sembelihan itu harus tajam, yang bisa mengucurkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang harus kita ketahui ketika menyembelih hewan. Lalu sunnah dalam menyembelih. Yang pertama adalah sebelum menyembelih hendaknya sunnahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Kemudian hendaknya memotong dengan urat lehernya agar cepat mati. Ini kadang-kadang nanti ketika disembelih belum lagi putus urat makan dan urat hawa napasnya, disembelih terus dilepas maka akan hidup lagi kembali lehernya, tidak jadi mati. Nah jadi harus dipotong, harus tahu kita di mana urat makan dan urat hawa. Kemudian binatang yang panjang lehernya hendaknya dipotong di pangkal lehernya seperti unta. Nah itu kalau jenis hewannya itu panjang lehernya. Yang kelima, binatang hendaknya dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri. Nah, rusuk yang kiri agar mudah bagi penyembelihan untuk memotongnya. Anak binatang yang berada dalam perut induknya tidak harus disembelih lagi, sebab cukup dengan menyembelih induknya saja. Jadi kalau hewan itu hamil, maka yang disembelih adalah induknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Sa'id qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil janini
zakatu ummi. Dari Abu Sa'id, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang urusan penyembelihan anak binatang yang dalam perut induknya. Kata beliau, menyembelihnya cukuplah dengan menyembelih induknya. Nah, kemudian di dalam penyembelihan itu orang melakukannya ada dua macam. Yaitu ada yang disebut dengan penyembelihan tradisional, ada yang disebut dengan penyembelihan modern. Tradisional itu ditandai atau diciri-cirikan dengan mereka melakukan penyembelihan itu dengan alat-alat yang sederhana, misalkan pisau, atau ketika merebahkan seperti unta masih menggunakan tali tenaga manusia, itu disebut dengan penyembelihan tradisional. Nah, penyembelihan tradisional itu selain daripada yang disebutkan tadi, binatang yang dapat disembelih melalui lehernya. Tuh. Kemudian alat penyembelihan seperti pisau, parang, dan lain sebagainya. Pada penyembelihan harus membaca basmalah. Penyembelihan yang tidak menyebut nama Allah merupakan hukum dan itu menjadi haram. Jadi kalau ada orang menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka dia haram. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitat wad-damu wa lahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun urutan dalam penyembelihan itu, yang pertama, binatang yang disembelih yang besar hendaklah merebahkan ke arah rusuk kirinya kalau binatangnya besar. Kemudian niat. Kemudian ketika menyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim, ditambah juga dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian memutuskan tenggorokan yang tepat jalannya napas dan makanan. Baru yang kelima memutuskan tempat jalannya saluran makanan, dan yang keenam kemudian dibiarkan binatang yang sudah disembelih tersebut hingga mati. Kemudian ada yang disebut dengan penyembelihan modern yang tadi yang Bapak sebutkan. Penyembelihan modern ini yaitu ditandai dengan pisau atau alat penyembelihan digerakkan oleh mesin semuanya. Dan sebelum disembelih binatang biasanya dibuat pingsan. Setelah dipingsankan barulah hewan tersebut dipotong dengan pisau yang amat tajam. Baru setelah binatang dipotong dan darahnya berhenti mengalir, barulah dikuliti dan dikeluarkan isi perutnya. Setelah itu baru dagingnya dipotong-potong dengan menggunakan mesin. Nah, selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan menyembelihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadari azakaru smallahi amla. Faqala samullaha alaihi antum wa quluh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu kaum berkata kepada Nabi, bahwasanya suatu kaum telah datang kepada kami sambil membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu disembelih itu mereka menyebut nama Allah atau tidak. Maka beliau bersabda, bacalah oleh kalian bismillah dan makanlah. Artinya, ketika kita membeli ayam yang sudah disembelih oleh orang lain dan kita tidak hadir dalam penyembelihan itu dan kita ragu apakah orang itu tadi menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak, maka kita memakannya cukup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apalagi yang diperhatikan dalam penyembelihan? Yang diperhatikan dalam penyembelihan itu adalah hendaknya ketika menyembelih sapi atau lembu, jangan kita menyembelih temannya itu di depan lembu yang lain yang masih hidup. Itu dikhawatirkan dia akan ketakutan ketika dia melihat temannya sudah disembelih. Itu adab. Jadi harus dibuat sebatas pembatas agar teman yang lain tidak melihat temannya disembelih. Nah, itulah urusan dalam menyembelih.
yang pada prakteknya adalah tentu kita harus persiapkan pisau, parang yang tajam, dan lain sebagainya. Ini saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.